Slay the Gods, episode 17. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yo mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setan ular Nandu mengintai di balik pagar, diam-diam mengamatinya. Sulit untuk membuat karya hebat jika karya tersebut dicuri dari. Lin Qiye menyipitkan matanya, berdiri di luar pagar, juga menatap mata iblis ular Nandu. Di bidang penglihatannya, sebuah panel yang dikenalnya telah terbentang. Kriminal, setan ular Nandu. Pilihan, sebagai makhluk mitos yang Anda bunuh dengan tangan Anda sendiri, Anda memiliki hak untuk memutuskan nasibnya. Pilihan 1, hapus jiwanya secara langsung, musnahkan dia dari dunia. Pilihan 2, tingkatkan nilai loyalitas menjadi 60, dan pekerjakan sebagai perawat rumah sakit. Ia dapat merawat pasien sambil memberikan perlindungan tertentu kepada Anda. Nilai loyalitas saat ini 0/85. Setelah membaca informasi ini, alis Lin Qiye sedikit terangkat. Tugas ini berbeda dari tugas sebelumnya. Jika ia ingat dengan benar, standar pengasuhan sebelumnya adalah nilai rasa takut, tetapi kali ini menjadi nilai loyalitas. Dengan kata lain, rumah sakit tersebut memiliki standar pengasuhan yang berbeda untuk makhluk mitos yang berbeda. Terlebih lagi, nilai loyalitas kali ini terbagi menjadi dua bagian, satu bernilai 0, dan yang lainnya bernilai 85. Jika tebakan Lin Qiye benar, itu karena wujud asli iblis ular Nandu terbagi menjadi dua kesadaran yang berbeda. Nilai pertama datang dari iblis ular Nandu itu sendiri, dan nilai kedua datang dari kesadaran independen, Li Yifei. Saya pikir kamu sudah tahu nasibmu sendiri. Setelah beberapa saat, Lin Qiye berbicara perlahan. Jika kau membunuhku, Li Yifei juga akan mati. Iblis ular Nandu menatap tajam ke arah mata Lin Qiye. Oh, Lin Qiye tersenyum tipis, apakah menurutmu aku peduli dengan hidup dan matinya? Memang, kalau dia meninggal, aku akan merasa terganggu untuk sementara waktu, tapi itu saja. Hubungan kita tidak sedekat itu, seperti yang seharusnya kau tahu. Iblis ular Nandu pun terdiam. Sebagai eksistensi yang selalu mengamati segalanya dari belakang, ia tahu setiap gerakan Li Yifei. Sejak mereka bertemu hingga sekarang, baru sekitar setengah bulan. Mengatakan hubungan mereka dekat itu omong kosong. Terlebih lagi, Li Yifei bahkan pernah meninggalkannya dan melarikan diri. Iblis ular Nandu tidak sebodoh itu mempertaruhkan segalanya pada hubungan mereka. Apa yang kamu inginkan? Kurasa kau salah paham. Lin Qiye berkata dengan tenang, sekarang giliranmu menunjukkan nilaimu. Jika nilaimu tidak memenuhi harapanku, maaf, rumah sakit saya tidak menerima orang yang menganggur. Iblis ular Nandu terdiam sejenak dan perlahan berkata, aku jago menyamar. Aku bisa menanam benih ular dan unggul dalam menyusup. Tidak cukup, saya pandai merencanakan dan dapat memberi Anda nasihat. Apa yang kamu kuasai? Aku tidak mengatakan apa-apa. Iblis ular Nandu hampir lupa bahwa rencananya terbongkar, tapi bertukar pikiran bukanlah hal yang buruk. Kebijaksanaanmu saja mungkin tidak komprehensif. Cara berpikir dan level kita berbeda, dan mungkin aku bisa memberimu beberapa referensi. Yah, lumayan juga. Ada yang lain. Meskipun wujudku saat ini memiliki kekuatan tempur yang rendah, setelah aku dewasa, wujud asliku juga akan memiliki kemampuan tempur yang kuat. Terlebih lagi, aku bisa berganti kulit dan sulit dibunuh. Melanjutkan, itu saja. Lin Qiye berpikir sejenak, bisakah kamu menghibur orang tua? Aku tidak bisa. Pikiran iblis ular Nandu hampir tak mampu mengikuti, tapi Li Yifei sangat ahli dalam hal itu. Cukup. Setelah jeda sejenak, Lin Qiye berbicara lagi, kamu bisa tinggal, tetapi ada syarat tambahan. Kondisi apa? Kecuali jika perlu, biarkan Li Yifei yang mengendalikan tubuh ini. Iblis ular Nandu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku setuju. Kebebasan memang penting, tetapi ia tak ingin tercerai-berai. Lagi pula, Li Yifei juga bagian darinya, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk memiliki tubuh itu. Lin Qiye mengangguk dan mengulurkan tangannya, mengambil selembar perkamen dan pena dari udara tipis. Ini kontrak kerjamu, lihatlah, dan jika tidak ada masalah, tanda tangani. Lin Qiye bersikap seperti bos besar, dengan santai melemparkan perkamen di tangannya. Iblis ular Nandu mengambil kertas itu dan membacanya dengan saksama. Ekspresinya menjadi hidup. Alih-alih kontrak kerja, kontrak itu lebih seperti kontrak perbudakan. Kontrak tersebut memuat daftar panjang kewajiban yang harus dipenuhi oleh iblis ular Nandu,
termasuk tetapi tidak terbatas pada, harus mematuhi perintah Direktur Lin Qiye tanpa syarat, tidak boleh menyakiti atau berniat menyakiti Direktur Lin Qiye dan kepentingannya, tidak boleh merusak fasilitas umum di rumah sakit, harus membersihkan rumah sakit secara teratur, harus menyiapkan sarapan untuk pasien di pagi hari. Dalam klausul tambahan, terdapat kalimat, dalam situasi yang tidak penting, kepribadian, Li Yifei, harus mengendalikan tubuh. Dan di kolom kewajiban yang harus dipenuhi Lin Qiye, hanya ada satu, tidak ada. Ini tidak diragukan lagi merupakan kontrak sepihak yang kejam yang mengeksploitasi kepentingan pengasuh, jenis kontrak yang begitu gelap hingga membuat marah. Akan tetapi, iblis ular Nandu tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa menggertakkan giginya dan menandatangani namanya. Saat nama itu ditandatangani, perkamen itu otomatis menyala, dan tanda-tanda aneh di sekitar sel berangsur-angsur menghilang, dan pintu sel pun otomatis terbuka. Pada saat yang sama, tubuh iblis ular Nandu dengan cepat kembali ke wujud manusianya, dan sekarang mengenakan seragam pengasuh biru, dengan pelat nama hitam di dada seragam tersebut. Pengasuh 001, Li Yifei menatap kosong ke arah pakaian di tubuhnya dan menggaruk kepalanya. Dia telah mendengar percakapan antara iblis ular Nandu dan Lin Qiye dengan jelas dan pada dasarnya memahami situasi terkini. Dia telah jatuh dari teman sekelas Lin Qiye menjadi bawahannya. Bagaimana rasanya dibangkitkan? Lin Qiye berjalan sambil tersenyum. Lumayan, kata Li Yifei sambil tersenyum getir. Bos Lin, jangan terlalu mengeksploitasiku lagi di masa depan, aku tidak tahan. Panggil aku direktur. Lin Qiye menepuk pundaknya dan berbalik untuk keluar dari sel. Ikuti aku, izinkan aku memperkenalkanmu ke rumah sakit ini. Li Yifei, yang mengenakan seragam pengasuh, menghela napas dan segera mengikuti Lin Qiye. Area ini adalah bangsal, hanya satu ruangan yang terbuka sekarang, dan hanya ada satu pasien di rumah sakit ini, namanya Nix. Anda dapat memeriksa rekam medis yang saya tulis untuk kondisinya nanti. Di sana ada area aktivitas, Anda bisa mengajaknya menonton TV atau bermain catur saat Anda tidak ada kegiatan. Jangan biarkan dia selalu menatap vas di halaman, kalau penyakit mentalnya tidak disembuhkan, dan dia terkena demensia. Ini apotek, ini beberapa obat, berikan dia 3 kali sehari, 2 pil setiap kali. Saat Lin Qiye diperkenalkan, Li Yifei benar-benar mati rasa. Tempat apa ini? Ibu, aku sudah menemukan teman untukmu. Mulai sekarang, dialah yang akan menemanimu, bukan aku. Akhirnya, Lin Qiye membawa Li Yifei ke Nix dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Nix menatap Li Yifei, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru kaget, "Cucu, nenek telah menemukanmu." Senyum Li Yifei tiba-tiba membeku di wajahnya, dan dia perlahan menoleh untuk melihat Lin Qiye. Lin Qiye memberinya pandangan mengiyakan. Li Yifei, nenek, nenek. Li Yifei dengan patuh membuka tangannya dan memeluk Nix yang gembira, dengan senyum di wajahnya yang lebih buruk daripada menangis. Aku juga merindukanmu. Lin Qiye mengangkat sebelah alisnya saat menyaksikan pemandangan itu, matanya dipenuhi kekaguman. Anda sungguh pantas mendapatkannya. Jika menyangkut membahagiakan orang tua, Anda memang seorang profesional. Lin Qiye dengan jelas melihat bahwa kemajuan perawatan Nix di atas kepalanya melonjak dari 21% menjadi 23%. Tentu saja, hanya dia yang bisa melihat bilah kemajuan ini, Li Yifei tidak bisa melihatnya. Selama setengah bulan terakhir, Lin Qiye datang ke rumah sakit hampir setiap hari, memberi Nix obat dan mengobrol dengannya. Berkat kombinasi pengobatan dan perawatan mental, kondisi Nix telah jauh membaik. Setidaknya sekarang ia tidak akan menangis diam-diam sambil memeluk botol obat di ruang obat. Dengan Li Yifei yang mendampinginya 24 jam sehari mulai sekarang, kemajuan pemulihannya akan meningkat pesat. Seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai 50%. Saat itu, dia akan mampu mengeluarkan kemampuan kedua Nix. Selama periode ini, Lin Qiye juga mencoba membuka pintu bangsal kedua, tetapi sayangnya, ia masih belum bisa membukanya. Seharusnya pintu itu berhubungan langsung dengan batasannya sendiri, dan pengembangan kekuatan psikis hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah, tidak bisa terburu-buru. Untungnya, selama periode ini, Lin Qiye telah mempraktikkan metode kultivasi yang diajarkan oleh Wen Qimo, dan ia telah sepenuhnya menstabilkan ranah Zan, sehingga tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menembus ranah berikutnya. Lin Qiye memberikan beberapa instruksi lagi kepada Li Yifei sebelum meninggalkan rumah sakit jiwa. Hari-hari berikutnya terasa tidak berbeda dari sebelumnya, meskipun Lin Qiye telah berhasil menyelesaikan tugas pertama. Jumlah latihan yang ia lakukan setiap hari tetap sama, dan Lin Qiye bahkan merasa pukulan Chen Muye di wajahnya lebih menyakitkan. Namun,
Setelah mengalami pertempuran hidup dan mati ini, kerjasama antara Lin Qiye dan alam ilahi fana menjadi lebih diam-diam, dan persepsi mentalnya juga meningkat pesat. Di ruang mekanik, ia sudah bisa menghindari peluru dengan sempurna dengan kecepatan 50 putaran per detik dan menantang hingga 100 putaran per detik. Mungkin peningkatan terbesarnya terletak pada akurasi tembakan Lin Qiye. Dari awal, tembakannya pada jarak 30 meter selalu meleset, hingga hampir mengenai sasaran pada jarak 20 meter, dan sekarang dia hampir tidak dapat menjamin mengenai sasaran dalam jarak 30 meter. Lin Qiye masih ingat hari ketika ia pertama kali mencapai target di ketinggian 30 meter. Ia melihat Leng Xuan berdiri di belakangnya dengan mata merah, diam-diam menyeka air matanya. Lalu dia mendongak dan memperlihatkan senyum puas. 10 hari kemudian, Lin Qiye berjalan ke pintu kantor kapten dan mengetuk. Datang. Lin Qiye memasuki ruangan dan melihat Chen Muye memegang sebuah dokumen, membacanya dengan saksama. Dia menatap Lin Qiye dan berkata, dalam beberapa hari, pelatihan rekrutan baru akan dimulai. Lin Qiye tercengang, baru kemudian ia menyadari bahwa sudah sebulan sejak ia bergabung dengan Night Watchman tanpa ia sadari. Persiapan apa yang harus saya lakukan? Baiklah, sesuai tahun-tahun sebelumnya, pelatihan rekrutan baru tahun ini juga seharusnya dilakukan di kota Sangjing. Saya akan menyiapkan materinya untuk Anda selama waktu ini dan mempersilakan Anda membawanya nanti. Ngomong-ngomong, selama masa pelatihan, sistem manajemennya akan tertutup. Meskipun kebutuhan sehari-hari akan disediakan di sana, kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus. Nanti aku akan membiarkan Hong Ying mengantarmu berbelanja, dan aku akan mengganti biayanya. Cuaca di kota Sangjing juga lebih dingin daripada di kota Changnan, jadi jangan lupa beli baju musim dingin. Nanti aku tagih ke rekeningku. Masa pelatihan adalah masa di mana cedera paling mungkin terjadi. Ingat, datanglah menemuiku besok pagi, aku akan memberimu obat. Efek obat ini jauh lebih baik daripada obat lain di pasaran. Chen Muye memegang buku catatan kecil di tangannya dan memberikan Lin Qiye instruksi terperinci, bahkan menyebutkan jenis tempat tidur mana yang harus dipilih di kereta. Pada saat Chen Muye menutup buku catatannya, setengah jam telah berlalu. Apakah kamu ingat semua yang baru saja aku katakan? Chen Muye menatap Lin Qiye dengan serius. Lin Qiye mengangguk berat, ya, aku ingat semuanya. Bagus. Chen Muye sepertinya teringat sesuatu lagi. Beli tiket kereta ke kota Sangjing lebih awal. Yang datang lebih awal bisa pilih asrama sendiri. Beli saja selagi belanja. Beli untuk besok. Besok, apakah kita akan berangkat besok? Lin Qiye terkejut. Semakin awal, semakin baik. Saya mengerti. Lin Qiye mengangguk. Setelah Lin Qiye meninggalkan kantor, Chen Muye diam-diam mengeluarkan dompetnya dan melirik ke dalam. Dia mendesah pelan. Sore itu, ditemani Hong Ying dan si Xiaonan, Lin Qiye praktis menjelajahi seluruh kota Changnan, menebus semua jalan yang belum pernah dikunjunginya seumur hidupnya. Wow, Xiaonan, spray Peppa Pig itu kelihatannya bagus sekali. Mau beli satu untuk Qiye? Oke. Dan koper merah muda itu keren banget. Haruskah kita beli satu? Oke. Xiaonan, lihat ransel putri salju ini. Keren, kan? Ayo. Oke. Wow, lihat gaun kecil itu. Cantik sekali. Ayo kita beli. Oke. Wah, Lin Qiye menutup mulut si Xiaonan dengan erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Hong Ying, menurutku itu tidak cocok untukku. Hong Ying meletakkan gaun tanpa punggung di tangannya dengan ekspresi kecewa dan mendesah, itu benar, kamu laki-laki, tidak pantas memakai gaun. Kemudian, dia mengambil atasan suspender seksi di sebelahnya, matanya berbinar saat dia menatap Lin Qiye. Kalau begitu, ayo kita beli ini. Lin Qiye. Saat senja tiba, Lin Qiye dengan terlatih-tatih menenteng tas besar dan kecil, terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Melihat kekacauan warna-warni di lantai, Lin Qiye duduk di samping, senyum pahit di wajahnya semakin lebar. Saat dia tertawa, sedikit kesedihan tampak di matanya. Dia melihat ke atas jendela, di mana cahaya bulan yang kabur tumpah ke dunia di bawah. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Pagi berikutnya, di pintu masuk stasiun kereta, Lin Qiye menyeret 2 koper besar, berdiri di depan stasiun kereta. Di belakangnya, anggota tim 136 lainnya. Apakah kamu membawa semuanya? Wu Xiangnan adalah orang pertama yang berbicara. Aku punya segalanya. Adik Qiye, ingat pakai tabir surya, krim penghilang bulu, dan lotion tubuh yang kubelikan untukmu. Hong Ying berdiri di depan dengan mata memerah, enggan berpisah. Aku akan melakukannya, jangan khawatir. Nada bicara Lin Qiye terdengar agak tak berdaya. Qiye. Chen Muye melangkah maju, ekspresinya sangat serius, kota Sangjing tidak seperti Changnan kita.
Terlalu jauh, dan ada beberapa ketidakadilan dalam pelatihannya. Jika ini di Changnan, kita bisa langsung angkat senjata untuk melampiaskan amarahmu. Tapi di kota Sangjing, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri, jawab Lin Qiye dengan serius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia membungkuk sedikit kepada semua orang, saya pergi sekarang. Dia berdiri, melambaikan tangan kepada semua orang, dan berjalan ke stasiun kereta sambil menyeret kedua kopernya. Semua orang memperhatikan sosoknya yang menjauh, hati mereka terasa berat. Tepat pada saat itu, telepon Chen Muye tiba-tiba berdering. Halo, apa? Chen Muye tiba-tiba mendongak dan menunjuk Lin Qiye, sialan, hentikan anak itu. Jelajahi edisi lengkapnya di. Semua orang menoleh karena bingung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan atasan, tetapi mereka sebenarnya telah menetapkan pelatihan rekrutan baru di Changnan. Hentikan dia. Begitu dia memasuki stasiun, tiket kereta ini tidak dapat dikembalikan. Kota Sangjing, kantor pelatihan penjaga malam. Apa? Pelatihan rekrutan baru kali ini dijadwalkan di Changnan. Di mana Changnan? Yuan Gang menatap dokumen di tangannya, tertegun. Di depannya, seorang pria berbaring malas di kursi malas di belakang meja kantor, meregangkan badan dan duduk dengan mata setengah tertutup. Ada bekas luka berbentuk salib di dahinya. Dia adalah Sao Pinggi, Kapten Tim 006 penjaga malam yang ditempatkan di kota Sangjing. Kota kecil di tenggara, di sebelah kota Huaihai. Sao Pinggi berpikir sejenak lalu menjawab, tapi, bukankah pelatihan selalu diadakan di Sangjing tahun-tahun sebelumnya? Kenapa tiba-tiba pindah ke Changnan tahun ini? Yuan Gang mengerutkan kening, entahlah apa yang dipikirkan para petinggi. Sao Pinggi berdiri, menuangkan secangkir air dengan ketel, lalu berbaring santai. Kami, oh tidak, kau hanya perlu mengikuti perintah. Kau adalah wakil kapten tim 006 kami dan instruktur utama untuk pelatihan rekrutan baru di tahun-tahun sebelumnya. Tidak bisakah kau menghadapi perubahan lingkungan? Tentu saja bisa. Yuan Gang menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku hanya tidak mengerti kenapa lokasinya tiba-tiba berubah. Jelas, peralatan dan fasilitas di sini sudah tersedia. Sekarang semuanya harus diangkut ke Changnan. Bukankah ini sama saja mencari masalah? Para petinggi punya alasan untuk melakukan itu. Kita hanya perlu mengikuti perintah. Itu bukan sesuatu yang harus kita ketahui. Jangan terlalu banyak bertanya. Baiklah, Yuan Gang mendesah. Departemen logistik sangat efisien sehingga mereka bisa menyiapkan pangkalan pelatihan lengkap di Changnan sebelum fajar besok. Kalian juga harus bersiap-siap bersama tim kalian untuk berangkat. Sao Pinggi menyesap tehnya. Ya, Yuan Gang berpikir sejenak lalu melanjutkan, selagi aku tidak di Sangjing, bisakah kau menjaga semuanya tetap teratur dan tidak menimbulkan masalah? Desir, sebuah sol sandal terlempar dari balik meja kantor. Yuan Gang sedikit menghindar, lalu umpatan Sao Pinggi terdengar dari balik meja. Hei, Yuan Gang, kau pikir kau meremehkan siapa? Bukankah aku kapten tim Sangjing? Apa aku hanya makan tanpa hasil? Yuan Gang terkekeh, melemparkan sandal Sao Pinggi keluar jendela, lalu berjalan keluar pintu kantor dengan gaya yang angkuh. Sao Pinggi mengumpat dengan keras. Kota Guangshen, sebuah clubhouse yang mewah. Changnan, di mana Changnan? Di ruang pijat VIP yang mewah, seorang pria gemuk bermandikan jubah mandi berbaring di sofa, menatap pengumuman di tangannya dengan heran, lalu menoleh untuk bertanya. Di balik pintu ruang VIP, 5 pengawal bertubuh kekar berdiri tanpa ekspresi. Di depan mereka, seorang kepala pelayan berkacamata satu membungkuk sedikit dan berkata lembut, Tuan, Changnan adalah kota kecil di tenggara. Bukankah sebelumnya selalu di Sangjing? Sepertinya ada perubahan kebijakan tahun ini. Sepertinya rencana perjalanan Anda juga harus diubah. Saya akan segera mengaturnya. Pria gemuk itu berpikir sejenak, meletakkan kembali anggur ke dalam mangkuk, dan melambaikan tangannya. Pesan tiket pesawat besok, saya berangkat besok. Kepala pelayan itu terkejut, Tuan, bukankah terlalu terburu-buru untuk pergi besok? Anda tidak perlu khawatir tentang akomodasi. Kami telah menyiapkan asrama terbaik untuk Anda bersama penjaga malam. Mereka akan menghargai kami. Guangshen terlalu membosankan. Aku ingin bertemu teman baru. Guru, setelah Anda tiba di sana, sebaiknya Anda berbicara bahasa Mandarin sebanyak mungkin, kalau tidak mereka mungkin tidak mengerti. Mandarin, pria gemuk itu berpikir sejenak. Benar juga, kalau ada kendala bahasa, aku nggak akan bisa punya teman sejati. Setelah mengatakan itu, ia menepuk-nepuk wanita muda yang sedang memijat kakinya. Baiklah, istirahatlah. Aku sudah cukup menikmati 10 tahun terakhir ini. Waktunya untuk hidup yang berbeda. Dia berdiri,
meregangkan badan dengan malas, dan tubuh gemuknya sedikit gemetar. Changnan, aku tidak mau pergi. Gunung Jiuhua, nyanyian Buddha memenuhi udara, dan aroma dupa tercium. Seorang biksu tua mengenakan kasaya berjalan melalui koridor kayu, tasbih di tangannya berputar sedikit, matanya setenang air. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu ruang meditasi. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu pelan 2 kali, lalu mendorongnya hingga terbuka. Di dalam ruang meditasi, hanya ada tempat tidur, meja, dan bantal meditasi. Di dinding terbesar, kata-kata "tenangkan pikiran" ditulis dengan sapuan kuas hitam, elegan dan tampak lembut, tetapi menyembunyikan niat membunuh yang mengguncang dunia. Pemuda berambut hitam di atas bantal perlahan membuka matanya. Cao Yuan, suratmu sudah sampai. Biksu tua itu membungkuk memberi hormat ala Buddha, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari lengan bajunya. Pemuda berambut hitam itu berdiri perlahan, mengambil amplop itu, dan membukanya untuk dibaca lama sekali. Changnan, gumamnya dalam hati, lalu menatap biksu tua itu dan bertanya dengan hormat, "Guru, menurutmu, haruskah aku pergi?" "Dermawan, Anda telah bermeditasi di wihara Buddha ini selama 5 tahun, dan sifat jahat di hati Anda telah ditekan. Biksu tua ini percaya, sudah waktunya bagi Anda untuk pergi." Sekilas keraguan muncul di mata pemuda itu, "Tapi, dosa-dosaku. Membunuh adalah dosa, menyelamatkan dunia adalah pahala. Ketika pahala dan dosa saling mengimbangi, seseorang dapat mencapai kedamaian." Tatapan mata biksu tua itu dalam dan dalam. Ia menyatukan kedua tangannya dan dengan tenang berkata, "Tinggal di kuil ini, meskipun bermeditasi selama puluhan tahun, dosa tetaplah dosa. Wahai dermawan, saatnya untuk melepaskan." Pemuda itu terdiam cukup lama, turut menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih atas bimbinganmu, Guru." "Dermawan Cao Yuan, biksu tua ini punya satu hal lagi yang ingin kuingatkan padamu. Silakan bicara, Guru. Dalam perjalananmu ke kota Changnan, kau mungkin akan bertemu dengan seorang bangsawan. Jika kau bisa memanfaatkan kesempatan ini, kau tak hanya bisa menghapus dosa-dosamu di dunia ini, tapi kau juga bisa mencapai pencerahan. Melihat sekilas, akan membuat Anda lebih puas." "Orang yang mulia." Alis Cao Yuan sedikit berkerut, apakah orang mulia ini punya ciri-ciri? 2 pohon berdiri tegak, 8 dewa -1, 10 tahun dalam malam, mengangkut dunia. Biksu tua itu menutup matanya, menyatukan kedua tangannya, dan suaranya terdengar seperti lonceng kuno, "Amitabha." Mata Cao Yuan penuh dengan kebingungan, tetapi dia masih mengingat kata-kata ini dengan hati-hati dan membungkuk sebagai balasannya. "Kalau begitu." Cao Yuan menatap lautan awan di puncak gunung di luar ruang Zen, menyatukan kedua tangannya, dan berkata dengan tenang, "Aku akan pergi." Di dalam mobil van, Lin Qiye melirik kerumunan yang terdiam dan diam-diam mengecilkan lehernya. Suasananya agak canggung. Batuk-batuk, Wen Qimo terbatuk pelan, memecah keheningan lebih dulu. "Yah, Qiye, tiket keretanya tidak bisa dikembalikan." "Itu bukan salahmu, jangan khawatir." Chen Muye, yang duduk di kursi penumpang, tampak agak pucat. Kita harus memikirkan sesuatu yang positif." "Oke, misalnya kita bisa mengunjungimu kapan saja karena kita sangat dekat dengan kamp pelatihanmu di kota Changnan." "Kamp pelatihan ditutup, kami tidak bisa masuk," kata pengemudi, Wu Xiangnan, dengan suara pelan. Wen Qimo berhenti sejenak, "Setidaknya, kita sudah membeli semua yang kita butuhkan, seperti jaket bulu angsa, selimut tebal, penghangat tangan, syal besar." "Qimo, kau tidak membutuhkan ini di musim dingin Changnan," Hong Ying mengingatkannya dengan suara pelan. "Diam." Chen Muye melotot ke arah Wen Qimo, merasa jantungnya berdarah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh dan menatap Lin Qiye dengan mata penuh harap. "Qiye, bisakah Anda pergi dan melihat? Apakah ini bisa dikembalikan?"